Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Radlitu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Amin. Yang terhormat Bapak Dr. Baidi Bukhari SAG MSI selaku dosen pengampu mata kuliah psikologi sosial, serta yang saya sayangi teman-teman kelas psikologi 2B. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan yang baik ini kita bisa berkumpul tanpa ada suatu halangan apapun. Sholawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli alaihi, yang kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin, Allahumma amin. Selanjutnya pada kesempatan kali ini kami akan membahas materi tentang perilaku menolong. Pada kesempatan sore hari ini perkenankanlah kami dari kelompok 11 yang beranggotakan 1. Yahra Firdaus NIM 20070160055 sebagai pemateri. Yang kedua, Rosdiana Safitri NIM 20070160057 yaitu saya sendiri sebagai moderator. Dan yang ketiga, Eli Idamatus Yahro NIM 20070160058 sebagai pemateri. Adapun susunan acara pada sore hari ini yaitu yang pertama ada pembukaan, yang kedua pemaparan materi, ketiga sesi diskusi, dan yang terakhir yaitu penutup. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita awali presentasi hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian dilanjutkan dengan pemaparan materi yang akan saya bacakan terlebih dahulu. A. Definisi perilaku menolong. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI dijelaskan bahwa menolong berarti membantu untuk meringankan beban atau penderitaan, kesukaran, dan sebagainya. Membantu dalam melakukan sesuatu, yaitu berupa bantuan tenaga, waktu, ataupun dana. Sedangkan dalam bahasa Arab yang dikutip dari Kamus Al-Munawir, kata menolong disebut dengan istilah ta'awun, yang berarti tolong menolong, gotong royong, bantu membantu sesama manusia. Perilaku menolong disebut juga dengan altruisme. Search dan kawan-kawan 1994 yang mendefinisikan altruisme yaitu tindakan sukarela yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang untuk menolong orang lain tanpa mengharapkan imbalan, kecuali mungkin perasaan telah melakukan kebaikan. Menurut Dovidio dan Penner tahun 2001 dalam skripsinya Dori Velina 11, menolong atau helping adalah suatu tindakan yang bertujuan untuk menghasilkan keuntungan terhadap pihak lain. Lanjut, perilaku menolong juga diartikan sebagai suatu tindakan yang menguntungkan orang lain tanpa harus menguntungkan si penolong secara langsung, bahkan kadang menimbulkan resiko bagi si penolong. Itu menurut Baron, Birne, dan Brascom tahun 2006. Perilaku menolong atau helping behavior adalah setiap tindakan yang lebih memberikan keuntungan bagi orang lain daripada terhadap diri kita sendiri, menurut Briggsman dan Deux tahun 1981. Dan yang terakhir menurut Stapp dan Wispe tahun 1972, perilaku menolong adalah perilaku yang menguntungkan orang lain lebih daripada diri sendiri, dalam Hoek dan Vaughan tahun 2002 halaman 538. B. Perspektif teoritis tentang tindakan menolong. Yang pertama ada perspektif teori evolusi. Menurut teori evolusi ini, hakikat kehidupan adalah kelangsungan hidup gen. Gen pada manusia mendorong manusia untuk memanfaatkan gen dengan sebaik-baiknya untuk menjaga kelestariannya, yang terdiri dari A yaitu perlindungan kerabat,
perlindungan kerabat atau orang-orang dekat, yakni orang cenderung menolong orang-orang terdekat dibandingkan menolong orang-orang yang tidak mempunyai hubungan kekeluargaan. Kemudian, orang lebih cenderung membantu anak-anak daripada orang dewasa, dan pria lebih cenderung membantu wanita daripada membantu si pria. Dapat disimpulkan bahwa teori evolusi ini menyatakan bahwa orang cenderung membantu orang terdekat yang mereka kenal dibandingkan dengan orang asing yang mereka tidak mengenalnya. Yang B ada timbal balik biologik. Dalam teori evolusi terdapat prinsip timbal balik, yaitu menolong secara psikologi untuk memperoleh pertolongan kembali. Menurut Sarwono tahun 2002. Yakni seseorang itu menolong karena ia mengantisipasi kelak orang yang ditolong itu akan menolongnya kembali sebagai balasan, dan bila ia tidak menolong maka kelak ia pun tidak akan mendapatkan pertolongan. Dengan demikian bahwa menurut teori ini seseorang yang sudah membantu seharusnya merasa berkewajiban untuk membantu si penolong tadi. Hal ini menyiratkan adanya prinsip balas budi dalam kehidupan bermasyarakat. Yang kedua ada perspektif sosiokultural. Dalam teori norma sosial ini dimaksudkan bahwa seseorang yang menolong karena diharuskan oleh norma-norma sosial di masyarakatnya. Norma merupakan harapan-harapan masyarakat yang berkaitan dengan tingkah laku yang seharusnya dilakukan oleh seseorang. Dan ada 3 norma sosial dasar yang lazim dalam masyarakat. Yang pertama ada norm of social responsibility atau norma tanggung jawab sosial yang menyatakan bahwa orang harus memberikan pertolongan kepada orang yang membutuhkan tanpa mengharapkan balasan di masa yang akan datang. Dan norma ini memotivasi kita untuk memberikan pertolongan kepada orang lain yang lebih lemah daripada kita. Yang kedua ada norm of reciprocity atau norma timbal balik, yaitu salah satu norma yang bersifat universal adalah norma timbal balik, yaitu seseorang harus menolong orang lain yang pernah menolongnya. Hal ini menyiratkan bahwa adanya prinsip balas budi dalam kehidupan bermasyarakat. Dan yang ketiga ada norm of social justice atau norma keadilan sosial, yaitu aturan tentang keadilan dan distribusi sumber daya secara merata. Disebut juga norma keseimbangan. Norma keseimbangan artinya seluruh alam semesta harus seimbang dan harmoni. Maka setiap orang harus menjaga keseimbangan tersebut dengan saling tolong-menolong. Dengan demikian orang tersebut di atas menyatakan bahwa menolong orang lain yang sudah menjadi kewajiban sosial tanpa mengharapkan apapun. Yang ketiga ada perspektif belajar. Psikolog sosial mengaplikasikan prinsip teori belajar pada berbagai area, termasuk tingkah laku menolong. Perspektif ketiga menekankan pentingnya proses belajar untuk membantu orang. Menurut Batson tahun 1998, orang belajar menolong melalui penguatan, efek imbalan, dan hukuman karena membantu. Orang juga belajar melalui modeling, mengamati orang lain yang memberi pertolongan. Perspektif teori belajar terdiri dari A. Teori belajar sosial. Dalam teori belajar sosial, tingkah laku manusia dijelaskan sebagai hasil proses belajar terhadap lingkungan. Berkaitan dengan tingkah laku menolong, seseorang menolong karena ada proses belajar melalui observasi terhadap model prososial. Selain peranan model prososial di dunia nyata, model-model prososial di media cukup efektif dalam membentuk norma sosial yang mendukung tingkah laku menolong. Yang B ada teori pertukaran sosial. Menurut teori pertukaran sosial, interaksi sosial bergantung pada untung rugi yang terjadi. Sesuai dengan namanya, teori ini melihat tingkah laku sosial sebagai hubungan pertukaran dengan memberi dan menerima. Apa yang dipertukarkan dapat berupa materi, misalnya uang atau perhiasan, atau non-materi, misalnya penghargaan penerimaan. Untuk menjelaskan tingkah laku sosial menolong ini, teori ini mengatakan bahwa interaksi manusia mengikuti prinsip ekonomi, yaitu memaksimalkan ganjaran atau untung dan meminimalkan biaya atau rugi, atau disebut dengan strategi minimax. Yang keempat ada teori empati. Empati itu merupakan respon yang kompleks, meliputi komponen afektif dan kognitif. Dengan komponen afektif berarti seseorang dapat merasakan apa yang orang lain rasakan, dan dengan komponen kognitif seseorang mampu memahami apa yang orang lain rasakan beserta alasannya.
Teori empati meliputi 3, yaitu A. Hipotesis empati altruisme, yaitu sebuah dugaan bahwa tingkah laku prososial hanya dimotivasi oleh keinginan untuk menolong orang lain yang membutuhkan pertolongan. Yang B, ada model mengurangi perasaan negatif, yaitu perilaku prososial dimotivasi oleh keinginan bystander untuk mengurangi emosi negatifnya sendiri. Yang C, ada hipotesis kesenangan empatik, yaitu perilaku prososial dimotivasi oleh emosi positif yang diantisipasi penolong untuk dimiliki sebagai hasil dari memiliki pengaruh menguntungkan pada hidup seseorang yang membutuhkan. Yang kelima, ada perspektif pengambilan keputusan. Dari perspektif pengambilan keputusan, tindakan menolong ini muncul saat individu memutuskan untuk memberi bantuan dan kemudian mengambil tindakan. Langkah-langkah pengambilan keputusan ini adalah seseorang pertama-tama melihat ada sesuatu yang terjadi dan memutuskan apakah bantuan perlu diberikan atau tidak. Dan jika bantuan diperlukan, orang itu akan mempertimbangkan seberapa besar tanggung jawabnya untuk bertindak. Ketiga, orang itu mungkin akan mengevaluasi imbalan dan biaya dari tindakan menolong atau tidak menolong. Yang terakhir, seseorang harus memutuskan tipe bantuan apa yang dibutuhkan dan bagaimana cara memberikannya. Yang keenam dan yang terakhir ini yaitu teori perkembangan kognisi sosial. Tingkah laku menolong ini melibatkan proses kognitif seperti persepsi, penalaran, pemecahan masalah, dan pengambilan keputusan. Pendekatan kognisi berfokus pada pemahaman yang mendasari suatu tingkah laku sosial. Penelitian yang mengkaji hubungan antara perkembangan kognisi sosial dengan tingkah laku menolong lebih difokuskan pada bagaimana seseorang anak memahami kebutuhan orang lain dan beraksi untuk membantunya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku prososial atau perilaku menolong. Kapan sih orang akan menolong? Nah, ada berbagai faktor yang mempengaruhi apakah suatu tingkah laku menolong ini akan diberikan atau tidak. Ada 2 faktor yang mempengaruhi kapan seorang ini akan menolong. Nah, menurut Sarpono ada 2 faktor, yaitu faktor situasional dan faktor dari dalam diri atau personal. Yang pertama ada faktor situasional. Nah, menurut Sarmono, faktor situasional ini terdiri dari bystander, daya tarik, atribusi terhadap korban, ada model, ada desakan waktu, dan sifat kebutuhan korban. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama ada bystander. Apa sih itu bystander? Bystander adalah orang-orang yang berada sekitar tempat kejadian, mempunyai peran sangat besar dalam mengaruhi seseorang saat memutuskan antara menolong atau tidak ketika dihadapkan pada keadaan darurat. Efek bystander ini mengatakan bahwa semakin banyak jumlah bystander, maka semakin berkurang bantuan yang diberikan. Nah, mengapa hal ini bisa terjadi? Karena terjadi penyebaran tanggung jawab, di mana membuat tanggung jawab untuk menolong ini menjadi terbagi karena hadirnya orang lain. Contohnya, saat kita lagi jalan-jalan, kemudian tiba-tiba kita melihat orang di samping kita mengalami kecelakaan atau tabrakan. Ada 2 kendaraan saling bertabrakan. Kemudian, orang-orang di sekitar tempat itu langsung berlari menghampiri mereka yang tabrakan untuk menolong. Nah, kita yang juga di tempat itu, di tempatnya sama, itu pasti akan tertarik untuk menolong orang yang mengalami kecelakaan tersebut. Itu contohnya. Kemudian yang kedua ada daya tarik. Daya tarik ini berarti ada sesuatu hal yang membuat kita senang atau tertarik dengan orang tersebut karena orang tersebut memiliki sesuatu yang menurut kita positif. Atau seseorang akan cenderung menolong orang yang dalam beberapa hal mirip dengan dirinya. Contohnya, kita punya teman dalam satu komunitas atau satu kelompok atau satu organisasi yang sama. Nah, antar teman kita satu komunitas itu pasti saling memiliki daya tarik. Nah, mereka punya daya tarik dengan diri kita karena ada kesamaan dengan diri kita. Nah, pada saat salah satu teman kita itu mengalami kesusahan, pasti kita akan cenderung menolong mereka terlebih dahulu daripada orang lain di luar kelompok kita. Jadi, pada umumnya, orang akan menolong anggota kelompoknya terlebih dahulu, baru kemudian menolong orang lain, karena sebagai suatu kelompok tentunya ada beberapa kesamaan dalam diri mereka yang mengikat mereka dalam suatu kelompok. Itu daya tarik. Kemudian yang ketiga ada atribusi terhadap korban. Nah, begini contohnya. Bila kita dihadapkan pada 2 orang pengemis,
pengemis manakah yang akan kita bantu? Apakah pengemis yang sudah tua kemudian cacat atau pengemis yang masih muda dan sehat? Tentu seseorang akan lebih bersedia memberikan sumbangan kepada pengemis yang cacat dan tua dibandingkan dengan pengemis yang sehat dan muda. Jadi, seseorang akan termotivasi untuk memberikan bantuan kepada orang lain apabila ia mengasumsikan bahwa ketidakberuntungan korban adalah di luar kendali korban. Selanjutnya, yang keempat yaitu ada model atau ada orang yang ditiru. Adanya model yang melakukan tingkah laku menolong dapat mendorong seseorang untuk memberikan pertolongan pada orang lain. Contohnya, orang tua kita membantu orang lain yang kesusahan dengan memberikan sumbangan. Itu kan ada model. Jadi, orang tua kita sebagai model, orang yang ditiru. Nah, kita mengamati perilaku orang tua kita. Akhirnya, kita pun meniru perilaku orang tua kita. Contoh lain, dalam kejadian sehari-hari, misalnya banyak teman-teman seperti rumah makan atau pasar swalayan yang menyediakan kotak amal dan sudah ada uang di dalamnya. Jadi ada kotak amal dan di dalamnya sudah ada uang. Nah, hal ini tentunya dimaksudkan untuk menarik perhatian pengunjung yang datang ke tempat itu agar mau turut menyumbang. Oke, yang 5, desakan waktu. Menurut Sarwono tahun 2002, orang yang sibuk dan tergesa-gesa cenderung tidak menolong, sedangkan orang yang punya waktu luang lebih besar kemungkinannya untuk memberikan pertolongan kepada yang memerlukan. Contohnya saat kita hendak pergi ke kampus, kita ada jadwal jam 9, tetapi kita baru berangkat jam 8.45, hanya ada 15 menit untuk sampai ke kampus. Nah, di perjalanan kita melihat kecelakaan. Nah, karena kita harus sampai di kampus jam 9, maka kita mengabaikan orang yang mengalami kecelakaan dan memilih fokus untuk bisa sampai ke kampus. Nah, beda halnya ketika kita mungkin berangkat jam 8. Kita ada waktu 1 jam di perjalanan. Nah, pada saat kita melihat korban atau melihat kejadian kecelakaan, pasti kita akan memilih untuk menolong orang tersebut. Karena masih ada banyak waktu untuk bisa sampai ke kampus. Contohnya seperti itu. Kemudian yang ke-6, sifat kebutuhan korban. Kesediaan untuk menolong dipengaruhi oleh kejelasan bahwa korban benar-benar membutuhkan pertolongan. Korban memang layak mendapatkan bantuan yang dibutuhkan dan bukan tanggung jawab korban sehingga ia memerlukan bantuan dari orang lain. Jadi, orang yang meminta pertolongan ini akan memiliki kesempatan yang lebih besar untuk ditolong daripada orang yang tidak meminta pertolongan. Karena permintaan pertolongan yang diminta oleh korban ini membuat situasi pertolongan menjadi tidak ambigu. Maksudnya orang lain tahu kalau orang itu butuh pertolongan sehingga ia ya ditolong. Contohnya, kalian di jalan, kemudian kalian diganggu orang di jalan atau dicegat. Nah, kalian diam saja. Nah, orang pasti akan menganggap, oh kalian lagi ngobrol. Beda halnya kalau kalian berteriak minta tolong. Pasti orang-orang sekitar akan mempersepsikan bahwa kalian sedang dalam kondisi tidak aman atau diganggu. Dan kemudian orang-orang itu bergegas untuk menolong. Itu tadi faktor-faktor situasional. Selanjutnya, faktor yang kedua yaitu pengaruh faktor dari dalam diri atau personal. Ada 5, yaitu suasana hati atau mood, sifat, jenis kelamin, tempat tinggal, dan pola asuh. Yang pertama ada suasana hati atau mood. Ini berkaitan dengan emosi. Emosi seseorang dapat mempengaruhi kecenderungannya untuk menolong. Emosi positif dan negatif dapat meningkatkan ataupun menghambat tingkah laku menolong. Misalnya pada saat itu di tempat kejadian, suatu situasi hati kita, suasana hati kita sedang tidak baik-baik saja. Kita masih sedih, pusing, tidak semangat. Nah, kita akan cenderung membiarkan atau mengabaikan orang lain yang meminta pertolongan. Lain halnya ketika keadaan hati kita sedang happy, senang. Pada saat orang lain meminta pertolongan, kita pasti dengan cepat menghampiri orang tersebut untuk menolong orang tersebut. Tetapi dengan catatan, ketika orang yang meminta pertolongan ini memberikan sinyal bahwa pertolongan yang dibutuhkan ini
jelas. Selanjutnya yang kedua, sifat. Sifat ini berkaitan dengan karakter dalam diri seseorang. Setiap orang pasti punya karakter atau sifat yang berbeda. Nah, jika seseorang memiliki sifat pemaaf, ia akan cenderung lebih mudah untuk menolong orang lain. Kemudian, orang yang mempunyai pemantauan diri atau self-monitoring yang tinggi juga cenderung lebih menolong. Karena dengan menjadi penolong, ia akan memperoleh penghargaan sosial yang lebih tinggi. Selanjutnya yang ketiga, ada jenis kelamin. Peranan gender terhadap kecenderungan seseorang untuk menolong sangat bergantung pada situasi dan bentuk pertolongan yang dibutuhkan. Laki-laki cenderung lebih mau terlibat dalam aktivitas menolong pada situasi darurat yang membahayakan. Misalnya, menolong seseorang dalam kebakaran. Hal ini tampaknya terkait dengan peran tradisional laki-laki, yaitu laki-laki dipandang lebih kuat dan lebih mempunyai keterampilan untuk melindungi diri. Sementara perempuan lebih tampil menolong pada situasi yang bersifat memberi dukungan emosi, merawat, dan mengasuh. Menurut Deux dan Rixman tahun 1993. Selanjutnya yang keempat, tempat tinggal. Orang yang tinggal di daerah pedesaan cenderung lebih penolong daripada orang yang tinggal di daerah perkotaan. Hal ini dapat dijelaskan melalui urban overload hypothesis, yaitu orang-orang yang tinggal di perkotaan terlalu banyak mendapat stimulasi dari lingkungannya. Karena seringnya orang-orang perkotaan ini tidak peduli terhadap kesusahan orang-orang di sekitar mereka, karena disebabkan bebannya yang ditanggung sehari-hari. Jadi orang-orang kota itu biasanya lebih sibuk, banyak beban, banyak pekerjaan, sehingga ia mudah untuk mengabaikan kesusahan orang lain. Selanjutnya yang kelima ada pola asuh. Pola asuh berarti tata cara orang tua bagaimana mendidik kita. Orang menggunakan teknik apa dalam mendidik kita, apakah otoriter atau demokratis. Itu tentu mengaruhi masing-masing anaknya, memengaruhi kita. Pola asuh yang bersifat demokratis secara signifikan memfasilitasi adanya kecenderungan anak untuk tumbuh menjadi seseorang yang mau menolong, yaitu melalui peran orang tua dalam menetapkan standar-standar maupun contoh-contoh tingkah laku menolong. Jadi, orang tua yang memberikan pola asuh dengan teknik demokratis, ini anaknya akan cenderung suka menolong karena telah mendapatkan contoh dari orang tuanya. Itu tadi pengaruh faktor dari dalam diri atau personal. Selanjutnya yang D, empati dan disposisi lainnya yang berhubungan dengan perilaku menolong. Disposisi kepribadian adalah karakteristik kecenderungan perilaku individu. Salah satu aspek dari perilaku menolong adalah rasa percaya kepada orang lain atau interpersonal trust. Individu yang tidak memiliki kepercayaan terhadap orang lain cenderung kurang dalam perilaku menolong. Baron dan Byrne, 2005. Nah, yang pertama ada empati. Empati itu apa? Empati adalah kemampuan untuk merasakan keadaan emosional orang lain, merasa simpatik, dan mencoba menyelesaikan masalah tersebut. Atau munculnya rasa iba terhadap berita yang sedang dialami orang lain dan berusaha untuk bisa membantunya. Nah, menurut Adler, empati adalah penerimaan terhadap perasaan orang lain dan bisa meletakkan diri kita pada tempat tersebut. Dan menurut Goleman, empati adalah kemampuan untuk mengerti emosi yang dirasakan orang lain, dan menurut Bulmer, empati adalah pemahaman terhadap orang lain daripada berupa sebuah diagnosa atau evaluasi. Adapun manfaat dari empati adalah mempererat tali persaudaraan dan melatih perilaku tolong-menolong. Saat memberikan empati, seseorang akan merasakan keadaan yang dialami oleh orang lain. Sikap ini bisa mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu yang bisa meringankan beban masalah orang tersebut. Sehingga rasa empati juga bermanfaat untuk melatih perilaku tolong-menolong antar sesama manusia. Seseorang yang memiliki empati dapat merasakan dan memahami apa yang dirasakan oleh orang lain. Empati terdiri dari respon afektif dan respon kognitif terhadap emosional yang sedang dirasakan oleh orang lain yang berkaitan dengan simpati. Sebuah keinginan untuk memecahkan masalah orang lain dan memahami perspektifnya orang lain. Yaitu belief in a just world. Orang yang menolong menganggap dunia itu sebagai tempat yang adil dan dapat diprediksikan, di mana perilaku yang baik mendapat ganjaran baik, dan perilaku yang buruk mendapat hukuman. Keyakinan itu mengarahkan pada kesimpulan bahwa menolong orang yang membutuhkan tidak hanya sekedar untuk perbuatan yang baik untuk dilakukan, akan tetapi orang yang menolong juga akan mendapat keuntungan dari perbuatannya. Kemudian yang ketiga, social responsibility, tanggung jawab sosial.
Tanggung jawab sosial berada pada mereka yang menawarkan bantuan. Mereka menampilkan keyakinan bahwa setiap orang bertanggung jawab untuk melakukan yang terbaik saat menolong orang yang membutuhkannya. Yang keempat, internal locus of control. Keyakinan individu bahwa ia dapat memilih untuk melakukan sesuatu yang dapat memaksimalkan hasil yang baik dan meminimalkan hasil yang buruk. Kemudian yang kelima, low egocentrisme. Jadi rendahnya egosentris. Individu yang gagal untuk menolong relatif egosentris, cenderung self-absorbed dan kompetitif. Seorang egois mungkin juga memberikan pertolongan, tetapi hanya untuk mengurangi Bentuk-bentuk perilaku menolong. 1. Favor, tindakan membantu orang lain di mana usaha membantu tersebut tidak banyak membutuhkan pengorbanan. 2. Donation, perilaku menyumbang terhadap seseorang atau organisasi yang memerlukan. 3. Intervention in emergency, perilaku memberikan bantuan kepada orang lain yang dilakukan dalam kondisi stressful atau pada situasi gawat darurat. Agama Islam memandang perilaku menolong dan meringankan beban orang lain sebagai sesuatu yang tinggi di sisi Allah. F. Perilaku menolong dalam Islam. 1. Kewajiban tolong-menolong dalam kebaikan bagi masyarakat muslim. Al-Hafiz Ibnu Katsir rahimahumullah berkata di dalam tafsir Al-Qur'anil Azim, menafsirkan dalam Al-Maidah yang artinya Allah Ta'ala memerintahkan hamba-hambanya yang mukmin agar saling berta'awun di dalam aktivitas kebaikan, yang mana hal ini merupakan albir atau kebajikan, dan agar meninggalkan kemungkaran yang mana hal ini merupakan at-taqwa. Allah melarang mereka dari saling bahu-membahu di dalam kebatilan dan tolong-menolong di dalam perbuatan dosa dan keharaman. Dalam hal ini, aktivitas tolong-menolong yang dilandasi oleh kebaikan dan takwa tentu akan sangat membawa kebaikan. 2. Konsekuensi dari loyalitas menjadi muslim. Anjuran tolong-menolong dalam hal kebajikan merupakan salah satu bentuk loyalitas kita kepada agama dan sesama muslim. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat At-Taubah yang artinya, dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebagian mereka adalah menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh mengerjakan yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar. Artinya, bahwa bagi mereka yang mampu menolong saudaranya dari upaya perbuatan yang zalim dan sebagian upaya saling menguatkan dalam menghadapi musibah dalam Islam. 3. Pahalanya setara dengan sedekah. Anjuran untuk saling tolong-menolong dalam hal kebaikan telah jelas difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dalam sebuah hadis riwayat Ibnu Abi Adunia dan Asy Syihab, pertolonganmu terhadap orang lemah adalah sedekah yang paling afdol. Dalam hal ini, hukum tolong-menolong yang dilakukan dengan ikhlas untuk menolong saudara kita yang lemah. 4. Pertolongan Allah bagi mereka yang suka menolong dalam hal kebaikan. Hadis riwayat Ahmad, Allah selalu menolong selama orang itu selalu menolong saudaranya semuslim. Dalam hadis tersebut secara jelas bahwa Allah menjanjikan pertolongan bagi mereka yang menolong saudaranya sebagaimana keutamaan bersedekah. 5. Bantuan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada mereka yang menolong saudaranya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan beberapa keutamaan bagi mereka yang menolong saudara-saudaranya, sebagaimana hadis riwayat Muslim berikut. Barang siapa yang berusaha melapangkan suatu kesusahan kepada seorang mukmin dari kesusahan-kesusahan dunia, maka Allah akan melapangkannya dari suatu kesusahan di hari kiamat. Dan barang siapa yang berusaha memberi kemudahan bagi orang yang kesusahan, maka Allah akan memberi kemudahan baginya di dunia dan akhirat. Barang siapa yang berusaha menutupi kejelekan orang Islam, Allah akan menutupi kejelekannya di dunia dan akhirat. Allah selalu membantu hambanya selama hamba itu menolong sesama saudaranya. 6. Sebagai bentuk takwa kepada Allah. Allah Azza wa Jalla telah menghimpun ragam kebaikan-kebajikan dalam ayat Al-Baqarah. Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan. Akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah. Hari kemudian malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir yang memerlukan pertolongan,
dan orang-orang yang meminta-minta, dan memerdekakan hamba sahaya, mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan, dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar imannya, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. 7. Kewajiban tolong-menolong dalam mencegah perbuatan zalim. Sebagai contoh sikap saling menolong dalam kebaikan dan ketakwaan, Rasulullah SAW bersabda, "Bantulah saudaramu baik dalam keadaan sedang berbuat zalim atau sedang teraniaya." Ada yang bertanya, "Wahai Rasulullah, kami akan menolong orang yang teraniaya. Bagaimana menolong orang yang sedang berbuat zalim?" Beliau menjawab, "Dengan menghalanginya melakukan kezaliman, itulah bentuk bantuanmu kepadanya." Hadis riwayat Al-Bukhari. Dengan demikian bahwa sebagai sesama muslim, kita dapat berperan secara aktif dalam membantu dan menolong saudara kita yang hendak atau baru akan terjebak pada perbuatan yang zalim. Kesimpulannya, sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan kehadiran orang lain dalam hidupnya, manusia tidak akan lepas dari tingkah laku menolong. Tingkah laku menolong adalah tindakan individu yang ditunjukkan untuk menolong orang lain tanpa adanya keuntungan langsung bagi si penolong. Ada setidaknya 6 teori, yakni teori evolusi, teori belajar, teori empati, teori sosiokultural, teori perkembangan kognisi sosial, dan teori atau perspektif pengambilan keputusan. Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku menolong yaitu pengaruh faktor situasional dan pengaruh faktor dari dalam diri. Selain hal itu, ada juga empati dan disposisi lainnya yang berhubungan dengan perilaku menolong, yakni kecenderungan karakteristik suatu tingkah laku yang masih dapat dipelajari dan berhubungan dengan perilaku menolong. Menurut Ricksman dan Deux, bentuk tingkah laku menolong berdasarkan tingkat pengorbanan pelaku dibedakan ke dalam 3 bentuk tindakan, yaitu favor, donation, dan intervention in emergency. Tolong-menolong dalam ajaran Islam, terutama dalam hal kebaikan dan takwa, memiliki hukum yang sangat dianjurkan dan bahkan mendekati kewajiban.